Saya tanya pada saudara, atas dasar apa Abraham berdoa syafaat? Dan Tuhan terima doa syafaatnya. Covenant. Oh, kita bakal bahas itu. Jadi jelas, saya sudah introduce pada saudara tentang covenant. Jadi nanti semua bentuk palal yang ada di perjanjian lama itu, it's their prayer because they have covenant with God. Mereka berdoa sebab mereka punya perjanjian dengan Tuhan. Itu jelas. Itu kata yang dipakai di situ. Ya, kata palal itu. Nah, saya ingin sedikit lebih jauh pada saudara sebelum kita jalan. Nah, setelah pada waktu itu, kemudian Yakub bergumul dengan Tuhan. Betul ya? You know the story? Yakub bergulat dengan Tuhan di mana? Di tepi sungai Yabok. Betul ya? Yakub bergulat dengan Tuhan di situ. Apa terjemahannya kita mengenai hal tersebut? Yakub sedang ketakutan. Yakub tahu kalau sebentar dia menyeberang sungai ini, dia akan ketemu kakaknya. Dan kakaknya lagi marah, lagi panas hati, lagi dendam. Kakaknya ingin menghancurkan Yakub. Itu sudah ada di gambar ini. Makanya saking takutnya Yakub, dia kirim dulu barang-barang ke sana supaya kalau Esau ambil barang-barangnya hatinya bisa luluh lah. Kemudian dia kirim istri dan anak-anaknya. Ya kurang bertanggung jawab sih. Kirim istri dan anak-anaknya. Baru kemudian dia belakangan. Waktu dia sendiri itulah. Orang bilang namanya pergumulan. Kalau saya bilang pergumulan pada saudara, bisa kita tambah di belakangnya dengan satu kata nggak? Pergumulan doa. Begitu kan? Jadi kemudian bergumulan. Tapi situ nggak ada kata doa. Itu sebuah strife yang kuat antara Yakub dengan malaikat Tuhan. Strife yang begitu kuat antara Yakub dengan malaikat Tuhan. Yang luar biasanya, ini yang saya mau katakan kepada saudara. Itu Tuhan ada di situ dengan Yakub. Kemudian kita tahu ceritanya. Malaikat Tuhan tidak bisa kalahkan dia, katanya seperti itu. Tapi bisa dipatahkan pangkal pahanya. Itu kan aneh. Dipatahkan, tapi dibilang tidak bisa mengalahkan. Gitu aja. Tapi itu kan sebuah statement bahwa Yakub tetap bertahan dengan kekuatannya. Sampai kemudian dia dipatahkan. Baru kemudian malaikat berkata, sudah, saya mau berangkat pergi. Terus kemudian waktu dia mau pergi, Yakub berkata, jangan pergi sebelum kau memberkati aku. Yakub kemudian mengenal pribadi Tuhan. Bahwa ini bukan orang sembarang, ini Tuhan rupanya. So dia berkata, bless me. Kemudian Tuhan memberkati dia, dirubahlah namanya. Dari siapa? Dari Yakub menjadi siapa? Israel. Kemudian nama itu menjadi nama penting buat satu bangsa nanti waktu itu. Tapi setelah Yakub dan keturunannya, Israel masuk sebuah fase yang lamanya 450 tahun. Atau 400 ya, sekitar 420-an tahun. Mereka ada pada perbudakan di Mesir. Mereka lupa cara berdoa. Lupa. Tidak ada lagi yang berdoa. Tapi ini dia ini. Karena Tuhan punya perjanjian dengan mereka. Seruan mereka terbaca sebagai doa bagi Tuhan. Seruan penderitaan mereka. Seruan penindasan yang mereka alami. Itu terbaca doa oleh Tuhan. Mereka berseru begitu rupa. Terbaca doa oleh Tuhan. Karena sekarang mereka sedang dalam kondisi, dalam perbudakan yang sangat berat. Tersiksa, tertekan, teraniaya. Tapi Tuhan mendengarkan mereka. Dan kemudian dikirimlah pelepas itu. Kemudian mereka mulai keluar. Sejak mereka keluar pada waktu itu, covenant berganti dari covenant Abraham berubah menjadi covenant Musa. Dan kemudian sejak hari itu, ini dia ini masalah terbesar bagi umat Tuhan. Tuhan selalu ingin berbicara kepada mereka. Tapi mentalitas mereka budak. Mereka nggak siap. Sebelum ada penguasa yang bicara pada mereka. Di Mesir, Firaun nggak perlu bicara pada mereka. Firaun kirim orang untuk bicara pada mereka pakai cambuk dan rotan. Tidak ada yang lain. Mereka dihajar dengan cambuk dan rotan. Komunikasinya Firaun pada mereka ditekan, cambuk, rotan. Kalau Firaun senang, mereka ditambah airnya lebih banyak sedikit, makanan ditambah sedikit. Yang lain cambukan, hukuman. Tidak ada cerita.
Jadi sementara mereka berjalan di perjalanan itu, Tuhan mau, ini kata yang saya mau pakai, Tuhan mau intermingle sama umat perjanjiannya. Tuhan mau intermingle lagi dengan mereka. Kalau saya mau bilang buat saudara, ini kata yang saya mau pakai hati-hati sekali. Tuhan mau doa bareng sama mereka. Tuhan mau intermingling lagi dengan mereka. Dari pihak mereka, mereka mau ada kesadaran dengan Tuhan lagi dengan mereka. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mujizat sudah mulai terjadi. Tulah terjadi, semua terjadi. Saya tidak perlu bahas itu. Yang saya mau bahas adalah ketika mereka sampai di bawah kaki Gunung Sinai. Di mana Tuhan mau bicara pada mereka. This is the most interesting time for the people of God. Mereka tidak mau mendengarkan Tuhan bicara pada mereka. Ambruk. Mereka tidak mau mendengar Tuhan bicara pada mereka. Mereka bilang ini, jangan Tuhan bicara pada kami. Biar Tuhan bicara pada Musa saja. Dan biar Musa yang bicara kepada kami. Tuhan yang rindu satu umat. Tuhan yang rindu satu umat yang akan menjadi representasinya. Tuhan yang rindu satu umat supaya dia bisa intermingling dengan umat itu. Supaya bisa bergaul, bisa hidup dengan mereka. Tuhan yang rindu itu nggak dapat itu. Bangsa Israel menolak berbicara sama Tuhan. Bangsa Israel terbiasa dengan apa? Kata yang dipakai itu. Bangsa Israel terbiasa dengan task master. Mereka terbiasa diperintah dengan itu tuh. Task master yang ditaruh oleh Firaun atas mereka. Yang hanya memberikan kepada mereka apa? Cambuk dan rotan. Dan makanan dan air yang sedikit. Mereka terbiasa dengan itu. Mentalitas mereka belum bisa. Masih ingat waktu Tuhan berkata kepada Musa, coba beritahu kepada Firaun, biarlah umatku pergi apa saudara? Pergi apa saudara? Ada yang tahu? Menyembah kepadaku di padang gurun. Dia belum singgung dulu tanah perjanjian. Dia bilang suruh mereka keluar supaya umatku pergi beribadah kepada aku di padang gurun. Kalau saya pakai bahasa yang saya pilih tadi hati-hati sekali untuk saudara. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Tuhan berkata gini, yuk bawa yuk bangsa Israel ke padang gurun supaya aku intermingle dengan mereka. Supaya aku bergaul dengan mereka. Supaya aku bisa dapat hatinya mereka. Supaya mereka bisa dapat hatiku. Supaya aku bisa bersama-sama dengan mereka. Mereka menjadi umatku, aku menjadi bapa mereka. Aku menjadi sumber mereka. Aku mau intermingle sama mereka. And then you know, mereka menolak untuk Tuhan bicara pada mereka. Nah ada beberapa bahasa manusia yang ditulis di situ, misalnya Tuhan berkata begini kepada Musa. Musa gini deh, lu menyingkir biar gue bumi hanguskan nih orang-orang biar semua mereka mati. Musa kemudian bersyafaat kepada Tuhan. Disitulah kemudian syafaat muncul dalam bentuk sebuah bangsa dan heroik banget. Hapuskanlah namaku dari kitabmu. Asalnya ya gitu itu. Kemudian Musa, kalau kau mau bunuh mereka jangan. Bunuh aku aja. Jangan bunuh mereka. Bukankah mereka bangsa yang besar? And so on, and so on. Saya nggak tahu sebentar saya berbicara ini, apakah sudah menangkap sebenarnya intisari dari doa. Doa tidak terjadi dari pihak kita saja. Doa itu terjadi ketika, ya itu yang saya bilang tadi, intermingling between God and man. Supaya yang dihasilkan adalah pemulihan. Yang dihasilkan adalah orang diselamatkan. Yang dihasilkan adalah sesuatu terjadi bagi dunia ini. Jadi sebenarnya definisi doa itu saya sebut dengan beberapa kata sih sebenarnya. Saya menyebutnya dengan beberapa kata. Oke, saya tulis lagi. Saya masukin kembali whiteboard saya. Saya mau share whiteboard pada saudara. Oke. Oke, intermingle itu bahasa Indonesianya apa sih?
Tolong satu orang yang ngerti intermingle apa tuh bahasa Indonesianya? Hah? Intermingling. Perantara. Oh. Intermingling lebih kepada ya bersatu. Berbaur. Ya. Bergaul intim. Ya, boleh, siap. Bergaul mungkin lebih bagus ya. Tuhan mau bergaul itu. Tuhan mau ada di tengah-tengah umat, jadi itu bahasa mungkin yang paling bagus. Intermingle. Itu kata yang saya pikir nice. Tuhan mau ada. Saya pakai bahasa, dia mau, nggak enak kalau kata ini kita pakai, campur tangan loh. Dia mau dia mau ikut bareng. Gimana sih? Itu bahasa intermingle. Terserah saudara menerjemahkan apa. Itu kata yang pertama. Jadi terlibat Tuhan di situ. Tuhan. Yang pertama, God. Dia ada di situ. Tapi kata yang kedua, bagian kita adalah terlibat, engage. Oke? Ada engagement yang kita kerjakan di dalamnya. Kita engage dengan apa yang Tuhan mau. Terlibat. Kita terlibat bersama dengan Tuhan. Kita terlibat. Seperti Musa. Nanti kita bakal besok bahas Abraham lah. Kalau kita ada waktu nanti besok kita akan bahas. Kita kemudian engage dengan Tuhan. Bicara dengan dia. Kenapa? Karena memang kata yang ketiga ini jauh lebih penting. Nah ini kata yang kita sudah dapatkan. Covenant. Reta kayaknya lebih cocok tuh. Tuhan mau nimbrung. I like that, right? Tapi ya itu kata yang saya bagus. Nah, imagine two different world, two different realm, the realm of the spirit and the realm of material. In prayer, it becomes one. Wow, how come? Jadi prayer sudah tidak mungkin tanpa iman. Prayer sudah mesti merupakan manifestasi lahiriah dari iman. Jadi doa itu sudah harusnya merupakan manifestasi langsung daripada iman. Nah, pertama kita masih konsep ini. Sebab kalau praktek mungkin sudah bisa berdoa lebih hebat dari siapapun. Tapi kalau konsep kita salah, kita hanya berdoa seperti orang kafir aja. Seperti tidak ada kekuatan dan pengertian mengenai apa yang Tuhan mau kerjakan. Jadi Tuhan beritahukan kepada kita, covenant ini penting sekali. Ya kan? Covenant ini penting sekali. Oke, sekarang saya keluar lagi dari sini. Kemudian saya mau tanya pada saudara. Siapa yang mengerti covenant di sini? Sudah tahu apa itu covenant? Oke. Yang sudah tahu apa itu covenant, kasih jempol. Minta jempolnya yang sudah tahu, ini saya sudah tahu apa artinya covenant. Oke. Ada lagi? Siap. Ada lagi? Correct. Siap. Oke. Everyone more likely knows about covenant. Oke. Nah, saya beritahu saja apa itu covenant pada saudara dengan cepat supaya saudara tahu. Oke. Covenant adalah kesepakatan di antara dua belah pihak, di mana masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk mengerjakan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan dari covenant tersebut. Saya ulangi lagi, jadi covenant adalah kesepakatan di antara dua belah pihak atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah untuk mengerjakan tanggung jawab mereka demi tercapainya tujuan-tujuan dari covenant atau perjanjian tersebut. Sudah ya? Udah 2 kali. Mau tambah lagi yang ketiga. Covenant adalah kesepakatan di antara 2 atau 3 orang atau lebih, di mana dalam kesepakatan itu masing-masing pihak berjanji dengan sumpah, dimateraikan oleh darah
untuk mengerjakan tanggung jawab masing-masing demi tercapainya tujuan dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, covenant antara manusia dengan Allah. Antara Allah dengan manusia. Nah, you listen to me carefully. Okay? You listen to me carefully. Tujuan dari covenant bukanlah untuk mengikat saudara. Tujuan dari covenant sebenarnya untuk mengikat Tuhan dengan saudara. Tuhan mengikat dirinya dengan saudara. Tuhan tuh orang paling bebas. Dia pribadi yang paling bebas. Dia bikin apa aja. But dalam covenant, He chose. Dia memilih untuk berkata ini. Saya mau terikat dengan umatku. Sebab dengan keterikatannya itu, dia dapat dipercaya. Sebab tujuan covenant itu supaya pihak yang kedua dari covenant itu mengenal pihak yang pertama. Manusia mengenal pihak Tuhan. Tuhan mau dirinya dikenal. Sebab kalau kita mengenal pribadi Tuhan, engagement kita berubah, kesadaran kita berubah, cara pikir kita berubah, pendekatan kita berubah. Kita kemudian menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh itu tuh mengenal Tuhan dan mengenal jalan-jalannya. Sebab Tuhan mau reveal itu buat kita. Dalam perjanjiannya itu yang mau dia reveal buat kita. Jadi konsep doa kita yang adalah kita yang repot-repot, kemudian Tuhan tunggu dulu, kalau dia suka baru dia gerak, kalau dia nggak suka dia tidur. Konsep itu bukan konsep Alkitab. Konsep itu bukan konsep Alkitab. Jadi kayak Tuhan cuma tunggu di sana, lu doa dulu deh. Gue masih ngantuk, nanti kalau doa gue dapat tenaga, gue turun nanti entar. Hey, hello, tolong. Itu konsep itu harus kita tukar. Enggak begitu. Doa itu adalah Tuhan bergerak sesuai perjanjiannya. Dia bergerak sesuai covenant-nya. Karena doa punya covenant, ini. Karena doa punya covenant berarti Tuhan mengikat dirinya dengan hal tersebut. Jadi apa saja yang ada dalam covenant, saudara berhak untuk. Ini dia ini. Terakses, terengage, menikmati, melakukan, dan seterusnya. Sampai di sini kita oke? Oke. Kalau kita berpikir bahwa doa itu hanyalah kita doa, yuk kita doa. Saudara, nggak begitu. Nggak begitu. Oke. Sekarang kita mau lihat konsep ini di perjanjian baru. Apa benar konsep ini ada di perjanjian baru? Betulkah apa yang saya bilang ada di perjanjian baru? Ingat, doa kemudian mengalami apa itu? Nanti kalau saudara baca di kitab Tawarikh, ada doa macam-macam. Kalau cuma cara berdoa, sudah cari sendiri. Banyak di Alkitab. Bahkan ada yang pakai tulis surat. Sampai dia tidak bisa itu. Si Yosia itu, dia udah tidak bisa bikin apa-apa. Dia tulis surat pada Tuhan. Kemudian dia kasih suratnya pada Tuhan. Dia udah tidak bisa bicara lagi. Dia tulis surat. Sampai ada orang yang udah tidak bisa bicara, dia tulis surat sama Tuhan. Terserah. Apa aja. Kalau cara doa banyak di Alkitab. Banyak. Yang saya ingin bangun di dalam kita adalah kesadarannya. Yang harus kita bangun dalam pemikiran kita adalah kesadarannya. Mengapa kita berdoa? Untuk apa kita berdoa? Apalagi kalau saudara terhubung dengan apa? Doa syafaat. Intercession. Itu udah beda. Itu sudah beda. Nah, kita tidak bisa berdoa dari posisi yang kalah. Apalagi dalam posisi pertempuran rohani. Bapak Ibu, kita tidak diajar oleh Alkitab untuk berdoa dari posisi yang kalah untuk menang. Nanti rasa enak baru kita menang. Doa tidak main perasaan, gak ada. Doa itu adalah intermingling between God and man. Di dunia ini ketika kita bersatu dan kita mengerjakan perkara yang luar biasa.
Iya kan? Wah, saya mempercayai kalau kita mulai menangkap prinsip doa ini, pendekatan kita terhadap doa akan mulai berbeda. Kita kemudian mulai diperkenalkan kepada apa? Ah, ini dia. Ketika bangsa Israel menolak mendengarkan suara Tuhan, apa akibatnya? Udah tahu? Ketika mereka menolak mendengarkan suaranya, apa akibatnya? Penyembahan berhala, Bapak Ibu. Penyembahan berhala. Penyembahan berhala itulah yang kemudian merubah semua sistem doa yang kita kenal dengan sistem doa keimamatan yang berjenjang. Kita kemudian menjadi sama dengan semua agama yang lain. Jadi orang tidak bisa langsung berhubungan dengan Tuhan. Orang harus memakai apa? Perantara-perantara yang lain. Karena sudah tidak bisa langsung pada Tuhan. Padahal di awal Tuhan langsung mau bicara pada manusia. Manusia bisa langsung bicara pada Tuhan. Bisa terjadi komunikasi dua arah antara manusia. Tapi orang Israel menolak. No way, kami tidak mau. Jadi kemudian hanya Musa. Kemudian hanya 70 tua-tua yang Musa kasih roh buat mereka. Hanya Yosua. Kemudian hanya Harun dan teman-temannya ketika keimamatan berubah. Tadinya keimamatan semua orang Israel berubah menjadi keimamatan Lewi. Disinilah kemudian apa? Manusia tidak bisa langsung terhubung dengan Tuhan. Mesti ada imam-imam lain yang berdoa supaya kita diberkati. Harus ada orang lain yang berdoa. Makanya muncul kan perkataan-perkataan kayak gitu. Bang Jo punya doa lebih manjur, lebih mandi dari saya. Oh, dia hamba Tuhan doanya lebih bagus. Oh, dia hamba Tuhan dia lebih ini. Gak ada itu, saudara. Itu tidak ada di perjanjian baru, gak ada. Waktu Yesus balik kembali, Yesus rombak semua pemahaman doa mereka. Yesus mengembalikan mereka untuk berdoa langsung kepada sumber. Untuk pertama kali dia berkata kepada mereka, jikalau kamu berdoa, katakan kepadanya, Bapa. Bapa kan artinya bukan cuma hubungan intim kan, tapi Bapa artinya adalah apa? Source of everything. Bapa. Semua orang sekarang tidak perlu pakai, jadi waktu bilang berdoa kepada Bapa di sorga. Gak ada lagi media, gak ada mediasi lagi, gak ada. Mediasi semua pikir, yang ada manusia langsung dengan Tuhan. Sebuah realita baru dia bangun. Orang bisa saling bicara lagi dengan Tuhan. Tidak perlu pakai perantara lagi, tidak perlu ada jenjang-jenjang lagi. Langsung ketemu dengan Tuhan. Saya bilang begini, pasti saudara agak marah. Ini Bang Jo ini bahaya sekali ini pengajarannya. Nah. Ini Alkitab. Waktu Yesus mengajar, apalagi. Nah, misalnya, kata ini. Kita kan selalu bilang itu doa kan. Padahal itu tidak dibilang doa. Itu intermingling kalau menurut saya. Masih ingat waktu Yesus bilang ayat ini? Matius 7 ayat 7-9 atau sampai 10? Mungkin sampai 11. Matius 7 masa lupa. Mintalah, maka kamu akan menerima. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab barang siapa meminta akan menerima. Barang siapa mencari akan mendapat. Barang siapa mengetok, pintu akan dibukakan baginya. Mordi bilang ini, Bapa mana? Haleluya. Bapa mana? Itu kan satu tema dia lagi bawa terus dari pasal 6 masuk pasal 7. Bapa mana? Yang anaknya minta roti diberinya. Ular minta telur diberinya. Kalajengking. Bapa mana yang kayak begitu? Kamu saja, Bapa yang jahat tahu memberi pemberian baik. Apalagi aku, Bapa yang di surga. Aku akan berikan kepadamu Roh Kudus. Oh my God.
Ini lebih powerful lagi dari perjanjian lama. Halo? Perjanjian lama Roh Kudus cuma hinggap. Perjanjian baru Roh Kudus berdiam. Harusnya there is a new awareness of prayer yang berbeda dari kita. Kita tidak bisa bangun dengan cara ritual, harus ini. Nanti kan sebentar kita bakal masuk langkah praktis. Sudah pasti kita akan buat langkah praktis. Kita tidak akan. Tapi ini konsep dulu. Karena saya sudah tahu mengajar kayak begini. Ini cuma karena saudara garam, kasihan saya mau mengajar begini. Kalau tempat lain saya tidak berani. Saya dipikir ini mengajar apa ini? Bikin kacau aja itu. Kita sudah bangun, kita punya kehidupan 20-an tahun ini. Hello? Kita harus kembali lagi untuk melihat apa yang Tuhan mau katakan kepada kita. Di perjanjian baru konsepnya kembali, Yesus berkata begini, enggak seperti di zaman Taurat Musa ya. Kamu harus berdoa pakai jenjang-jenjang ketemu orang bawa tekukur, bawa ini, enggak. Di sini selesai. Yesus sudah menyelesaikannya. Sekarang kamu bisa memanggil Tuhan langsung di atas Bapa lagi, sumber. Kamu terkoneksi langsung pada sumber. Kamu bisa engage langsung dengan sumber. Bahkan, saudara masih ingat Ibrani 10? Masih ingat saya berkhotbah tentang jaminan Tuhan di masa krisis. Ibrani 10, masih ingat? Dia berkata ini, Yesus membuka jalan baru. Dia membuka jalan baru buat kita. Dia membuka jalan yang baru dan hidup buat kita. Supaya kita terakses langsung kepada ruang Maha Kudus. Ibrani 10 ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Oke. Sekarang kita langsung ke doa yang Tuhan maksudkan buat kita. Ingat, kerinduan Tuhan adalah, saya buang lagi tadi, intermingling dengan kita. Jadi doa itu adalah kita intermingling dengan Tuhan. Di mana disitulah, kalau saya bilang intermingling itu, bukan cuma kita yang ngomong terus. Tuhan kasih tahu rahasianya, Tuhan bicara buat kita, Tuhan ngomong dengan kita, Tuhan katakan sesuatu untuk kita. Oke? Sudah catat 3 hal tadi? Intermingle. Yang kedua tadi apa? Engage. Yang ketiga adalah apa? Covenant. Nah, ingat ini 3 hal. Sebab ini hal yang mendasari semua yang kita buat. Jadi kita berdoa semuanya harus ingat 3 hal itu. Kita harus ingat hal tersebut. Sebab di perjanjian baru, jalan ke arah hidup di dalam roh yang sama dengan Tuhan udah terbuka. Yesus sudah bukakan jalan buat kita, Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, bahkan Alkitab sudah beritahu buat kita. Roh Kudus membantu kita untuk berdoa dengan itu seruan, erangan yang tidak dapat dikatakan lagi. Ada yang lebih daripada apa yang kita bisa katakan. Itu dia sudah katakan. Roh Kudus bisa katakan itu. Jadi kepada kita sekarang sudah terbuka sebuah jalur, jalan tol yang bebas untuk berdoa dengan kekuatan yang oleh Roh Kudus, dengan kemampuan oleh Roh Kudus, dalam posisi yang Tuhan Yesus sudah berikan pada kita. Kita berdoa dari posisi kemenangan. Kita bukan berdoa dari posisi yang kalah. Kita berdoa dengan posisi otoritas, bukan pada posisi orang yang mengemis minta dikasihani. Kalau kita baca doa Bapa kami, adakah bentuk pengemisan di situ? Tidak ada. Tidak ada. Kita harusnya berdoa pada posisi di mana kita tahu ini kehendak Allah harus terlaksana. Tapi kan begitu toh. Kesadaran kita akan Tuhan dan kesadaran kita akan situasi kita, ini dia nih. Kesadaran kita akan situasi kita masih jauh lebih menguasai kita daripada kesadaran kita akan Tuhan. Itu udah jelas. Itu udah jelas. Nah, di proses itulah kita perlu mengembangkan bergaul dengan Roh Kudus, diwahyukan oleh firman Tuhan. Ada banyak hal yang perlu dipulihkan. Mentalitas kita perlu dipulihkan, identitas kita perlu dipulihkan. Pola pikir kita perlu dipulihkan, kebiasaan baru perlu dibangun,
Perkataan-perkataan kita perlu diganti, perlu dipulihkan. Karena kita perlu dipulihkan. Yuk kita doa yuk. Orang kita doa yuk. Kita doa. Sampai kita berdoa. Oh, mereka berdoa dari posisi seperti orang kafir yang minta dikasihani oleh Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka punya covenant dengan Tuhan. Saya kasih contoh hal yang lain. Ini mungkin agak mirip. T.L. Osborne berkata begini. Saya tulis saja apa yang saya bilang aja apa yang T.L. Osborne katakan. Oke, T.L. Osborne itu adalah salah seorang penginjil terkenal zaman dahulu lah, datang ke Indonesia. Dia berkata begini, ini kata luar biasa. Kalau Tuhan menyembuhkan orang yang tidak percaya, itu karena belas kasihan. Setuju? Tapi kalau Tuhan menyembuhkan orang yang percaya, itu karena covenant. And I agree with him. Saya setuju dengan dia. Saya setuju dengan dia. Karena covenant. Jadi itu beda antara belas kasihan dan covenant. Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang belum diselamatkan. Tapi dengan umatnya dia mendekatinya dengan covenant. Di sini ada ketidakpastian dibalas atau tidak. Di sini sudah pasti karena sudah ada perjanjian. Dimateraikan oleh darah. Janjinya dengan sumpah dia tidak akan mundur lagi dari sini. Di sini sudah dia mempertaruhkan dirinya. Di sini, di covenant. Di sini, di covenant. Nah, kita sebagai orang percaya harusnya bisa mengerti bahwa di covenant inilah Tuhan betul-betul konsentrasi. Jadi doa kita harusnya adalah doa karena covenant. Oke, sekarang. Saya kayaknya mau besok apa sekarang aja. Sekarang aja lah, supaya besok kita bahas yang lain. Sekarang aja. Masih ada waktu tuh saudara? Masih ya? Lah, kita masih ada waktu nggak kan? Bilang dulu supaya. Kalau nggak saya berhenti sekarang. Besok kita lanjut atau kita mau tanya jawab atau kita mau bagi grup sekarang ini. Boleh Bang Jo, kita sampai jam 9 kok. Oh, oke. Oke. Berarti saya 10 menit lagi lah. Sekarang saya akan jelaskan bagaimana doa berdasarkan covenant. Disinilah yang saya maksud dengan doa itu. Doa itu begini. Tuhan melibatkan saudara untuk memutuskan bersama dia nasib bumi ini. Saya ulangi lagi. Doa itu adalah Tuhan melibatkan saudara bersama-sama dengan dia untuk memutuskan nasib bumi ini. Ih, sombongnya Bang Joy. Kamu siapa? Gitu. Saya adalah orang yang menyadari bahwa kalau kita tidak tahu covenant kita akan sama dengan penyembah berhala menghadapi hari Tuhan. Kalau kita tahu covenant kita di dalam Kristus Yesus, ya, itu akan beda pendekatan kita. Yuk. Saya janji mau bikin besok, tapi saya jelaskan aja sekarang. Kita sekarang pergi kepada Kejadian pasalnya yang ke-18. Let's go to the book of Genesis. Ya. Kitab Genesis ini adalah kitab yang memberitahukan kepada kita tentang bagaimana kita berdoa dengan otoritas. Karena kita dilibatkan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau sudah pikir berdoa itu cuma mohon-mohon hal yang kecil, tolong dipikirin baik-baik. Ini adalah sesuatu yang penting sekali ini. Kejadian 18 adalah kejadian di mana Abraham ketemu Tuhan lagi. Tuhan datang kepada Abraham.
Ingat, Abraham waktu dia hidup dalam dosa dan kedagingannya, waktu dia kemudian kawin sama Hagar, tidurin Hagar, kemudian mengandung siapa? Mengandung Ismail. Berapa tahun Tuhan tidak bicara dengan Abraham? Kurang lebih 13 tahun. Dari 86 usianya sampai 99 tahun. Ya, itu. Tuhan nggak ngomong sama dia. Bayangkan. 13 tahun. Abraham putus hubungan dengan Tuhan. Lama itu 13 tahun, Pak. Abraham putus hubungan dengan Tuhan. Tapi pasal 17, inisiatif Tuhan lagi. Tuhan kita suka intermingle dengan kita. Tuhan datangi Abraham. Perbaharui covenant-nya semuanya. Pasal 17, saya tidak punya waktu untuk jelaskan itu. Karena saya sedang ingin menjelaskan tentang doa. Dia memperbaharui semua covenant-nya dengan manusia. Dengan Abraham dia perbaharui. Sekarang, ini dia ini. Dia sekarang mau beritahu pada Abraham. Oke. Prosesnya terjadi seperti ini. Kita baca ayat 16 dari Kejadian 18. Oke? Apa di situ ditulis? Doa syafaat Abraham untuk apa? Sodom. Saya tanya, di cerita ini Abraham berdoa nggak? Enggak tuh. Dia ngobrol-ngobrol, Pak. Dia cerita. Kita mengartikan secara agama kita itu doa. Padahal cuma ngobrol dengan Tuhan kok. Coba kita baca. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Siapa orang-orang itu? Itu Tuhan tuh. 3 orang yang datang kepada Abraham. Kalau sudah baca lihat yang pertama 3 orang, tapi nanti endingnya tinggal 2 orang. Ya, kenapa dari 3 jadi 2? Nantilah itu tafsirannya ada. Tapi jelasnya adalah sekarang ini mereka jalan ini. Ya, toh? Nah ini. Lalu berkata orang itu dan memandang ke arah Sodom dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Jadi Abraham nggak tahu apa-apa. Cuma ngantar. Sementara ngantar jalan, lagi jalan ngantar-ngantar gitu. Tiba-tiba, I like this one. Berpikirlah Tuhan. I like that. So this is the mind of God. Berpikirlah Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Nah, berarti ada rahasia. Yang tadinya Tuhan tidak mau kasih tahu Abraham. Tapi bilang, harus kutahan gak ya? Terus kemudian ayat 18. 18 udah beda. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi apa? Bangsa yang besar serta berkuasa. Dan oleh dia segala bangsa yang sebumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19, it sounds covenant to me. Betul nggak? Itu covenant dong. Jadi dasar Tuhan melibatkan Abraham dalam diskusi Sodom dan Gomora ini karena perjanjian, bukan yang lain. Karena perjanjian. Baru kemudian Tuhan mulai beritahu. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan. Sungguh banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Baiklah aku turun dan kemudian sudah tahu dia mau hancurkan dan seterusnya dan seterusnya. Ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, haleluya. Karena mereka udah mulai ngobrol, Abraham mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Suka banget saya. Menurut saya, Tuhan harap banget Abraham ngomong itu sama dia. Tuhan tunggu banget Abraham ngomong itu sama dia. Begitu Abraham ngomong, dia berkata, I know. You got it, man. You got it. Kamu tahu sekarang. Kemudian jawabannya. Kemudian ini. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkannya? Oh. Ayat 25.
Karena Abraham mengenal pribadi Tuhan. Gak mungkinlah kalau ada orang benar kamu mau hancurkan. Gak mungkinlah. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim. Dan segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Wah, itu kan, itu otoritas gak tuh? Wibawa gak tuh? Wah, beda. Oke. Tuhan berfirman. Jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu. Karena mereka. Kenapa? Sebab Tuhan bilang gini, berarti di Sodom masih ada tempat intermingle saya dengan mereka. Haleluya. Saya masih bisa. Kalau ada orang benar, 50. Good. Sedikit yang orang benar ketahui. Keberadaannya di sebuah tempat mempengaruhi cara pandang Tuhan mengenai kota tersebut. Lo baca ayat ini. Tapi kita, wah begitu kotanya gak enak, kita pengen cabut aja. Wah, nggak harusnya. Harusnya, kalau ada orang benar, beda penglihatan Tuhan. Ini dasarnya apa nih saudara? Covenant. Covenant. His heart to intermingle with his people. Selalu luar biasa besar. Karena perjanjiannya. Di sini Abraham engage. Abraham terhubung karena covenant. Dia mulai bersyafaat. Dia mulai bercakap-cakap. Dan tentu sudah tahu ceritanya. Tentu sudah tahu ceritanya. Mau turun sampai 10. Enggak. Kalau dilihat ayatnya yang ke-32. Bagian terakhir kan cuma sampai ayat 33. Katanya jangan kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi. Ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya. Aku tidak akan memusnahkan. Karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan. Setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Dan kembalilah Abraham pada apa? Tempat tinggalnya. It's such a mysterious story though. Ini adalah cerita yang unik. Tapi disinilah kelihatan sekali. Bahwa doa itu adalah kita diajak oleh Tuhan. Untuk membuat keputusan bersama terhadap sebuah kota. Tapi tentu dia hanya dapat lakukan itu kalau kita memang punya hati untuk kota itu. Itu jelas. Itu jelas. Iya kan? Nah, saya sudah katakan tadi. Waktu Abraham kemudian datang kepada Tuhan dan mulai berbicara pandangannya dia. Abraham juga rasa aneh. Karena berkali-kali kan dia berkata begini. Jangan kiranya Tuhan murka. Kalau aku berkata sekali lagi ya. Kalau ada 30 gitu. Jadi dia tahu yang dia buat ini tidak biasa secara agama. Yang dia buat ini tidak terbiasa di dalam konsep orang bertemu dengan apa divine being, nggak biasa. Yang saya berkata ini, kalau jangan marah ya. Kalau saya bilang ada 20 gimana? Itu dia ulang-ulang berkali-kali. Jangan murka kalau ada misalnya 30. Jangan murka kalau ada misalnya 20. Sekali lagi deh terakhir. Kalau ada 10. Bayangkan. Ini kan pertanyaan yang muncul. Kalau Abraham turun sampai ke bawah. Misalnya Abraham berkata gini. Kalau cuma ada 1. Jawabannya? Kalau lihat dari kitab Yesaya, kitab Yeremia, jika aku dapat 1 orang saja. Itu 1 orang saja. 1 orang saja. Nah berarti saudara, Tuhan mencari orang-orang covenant people yang memang tahu hati Tuhan, yang kenal pribadi Tuhan, kenal jalan-jalannya untuk bersama-sama dengan dia, itu dia itu. Membuat keputusan terhadap kota, daerah, bangsa, atau apa aja. Dia ajak kita ada di situ. Saya masih ingat. Habis saya mengajar pengajaran ini di Palembang. Dalam Palembang berdoa. Saya masih ingat banget. Salah seorang pendeta datang pada saya dan berkata begini. Pak Jo,
Saya ngerti semuanya yang Pak Jo bilang. Cuma di belakang kepala saya ada pertentangan yang besar. Karena saya telah melakukan dengan cara yang lain selama 35 tahun saya melayani Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Saya merubahnya. Saya lihat dia. Terus terang, air mata saya jatuh. Terus saya berkata buat dia, saya juga nggak tahu harus buat apa. Saya mau berdoa supaya kita diterangi, supaya kita mengerti bahwa berdoa syafaat itu bukan pekerjaan yang kita bilang, kalau nggak modal lah kita begini aja. Enggak, sama sekali tidak. Dia mau mengajak kita masuk bersama-sama dengan dia. Yuk, perjanjian baru yuk. Perjanjian baru, terus kita selesai. Terus kita discuss. Oke? Kitab Kisah Para Rasul. Langsung saja kitab Kisah Para Rasul. Pasal 4. Ayat 23 sampai ayatnya yang ke-31. Kata yang dipakai situ juga bukan berdoa. Tapi ditulis di atas itu doa jemaat. Saya baca pada saudara. Sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Tuhan. Berserulah mereka, apa saudara? Berserulah mereka, berseru. Bersama-sama. Itu kata dipakai. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman. Mereka mulai berdoa dengan otoritas Tuhan. Mengambil ayat-ayat firman Tuhan yang bercerita tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Jadi mereka ini waktu dalam berdoa, mereka mendefinisikan keadaan mereka dengan firman Tuhan. Kalau kita datang berdoa, definisikan keadaan kita dengan firman Tuhan dulu. Dia kemudian mengapa rusuh bangsa-bangsa dan seterusnya. Mengapa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap besar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Dan seterusnya. Kemudian dia berkata begini. Sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula. Oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ini doa dan otoritas. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan memberikanlah kepada hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kita lihat. Apa itu yang dibilang? Ada clash of power. Clash of authority. Mereka berkata, mereka ancam. Tapi haleluya. Mereka sudah selesaikan di pasal 3 di belakang itu. Atau di atas-atas kalau sudah baca. Mereka sudah berkata, kami akan lebih taat pada kehendak Tuhan daripada kemauan manusia. Sudah. Baru kemudian mereka mulai berkata ini. Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Power. Kan minta kuasa. Menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat dalam nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Akibat dari doa mereka, mungkin tidak langsung kelihatan berubah di luar sana, tapi berubah pada jemaat mereka. Berubah. Coba lihat, kemudian yang terjadi, ayat 32 dan seterusnya.
Itu gaya hidup jemaat mula-mula yang luar biasa, yang menyebabkan Injil tersebar pergi kemana-mana. Kalau orang tanya, kenapa itu terjadi? Karena memang ya penganiayaan mereka harus alami supaya kemudian gereja dapat tersebar. Sebab kenyamanan akan menyusahkan gereja untuk pergi kemana-mana. Gereja akan susah pergi menginjil, memberitakan Injil karena kenyamanan. Penganiayaan datang supaya gereja kemudian tersebar sampai ke seluruh dunia. Coba lihat cara mereka berdoa. Lihat bagaimana mereka berdoa. Mereka berdoa karena mereka punya apa yang saya bilang tadi itu. Ada kesadaran yang saya sebut dengan kata intermingle itu. Betapa Tuhan dengan mereka bersama-sama. Tuhan ada dengan mereka. Tuhan lagi berkata, yuk kita sama-sama putuskan. Makanya doa sesuai dengan firman Allah. Keadaan yang di luar sana mungkin tidak sedang sesuai dengan firman Allah. Kita berdoa supaya apa yang firman Tuhan katakan terlaksana di situ. Keputusannya terjadi di situ. Itu doa. Itu doa. Doa dengan otoritas. Saya kembali mau bilang hasil diskusi saya dengan pendeta yang dari Palembang itu. Dia berkata begini, seumur hidup saya, doa saya hanyalah untuk kepentingan saya atau paling jauh kepentingan jemaat yang saya layani. Bukan kepentingan yang lain. Saya tulis saya punya handphone waktu itu saya tulis. Apakah kepentingan Tuhan juga kita doakan ya? Apakah kerajaan Tuhan datang kita doakan? Apakah itu? Oke, saya selesai. Untuk hari ini saya selesai dulu. Sekarang kita akan mendiskusikan beberapa hal. Jadi saudara-saudara akan saya bagi ke dalam grup. Ternyata ada 44 orang, jadi banyak. Istri saya bilang kalau boleh 20 menit saja, apa 15 menit saja. Padahal saya pengen saudara berdiskusikannya. Saya tahu orang-orang garam kalau berdiskusi semangat. Suka-suka lama, let's try. Oke, kita akan coba. Kita ada berapa ini? Ada 44 orang. Jadi kita bagi ke dalam 7 grup ya. Ya, kita bagi ke berapa grup? 7 grup. 7 grup berarti. Oke? Ya. 7 grup. Oke. Assign participant into 7 rooms. Berarti satu grup 6 orang. Oke? Karena kita cuma 20 menit, berarti satu orang kira-kira 3-4 menit. Oke? Saya create rooms. Sudah akan diundang pergi ke situ. Dan kemudian selamat berdiskusi selama 20 menit. Apa yang harus kita diskusikan? Yang pertama yang harus kita tanyakan adalah pemahaman baru apa yang saya peroleh tentang doa. Oke, yang kedua adalah garis bawahi apa yang saya katakan tadi adalah apa yang harus saya kerjakan dalam kehidupan saya mengenai hal ini. Siap? Siap? Saya bagi ya. Thank you.